kalian udah siap nonton untuk Rewind Master League season kedua? Kalian tinggal langsung jawab di kolom komentar dengan hashtag Ready the Master. Dan so, kita bakal langsung lihat garis pesawatnya dari titik awal shipyard. Ini kenapa pilotnya lagi mabuk udara nih di sini ya. Mabuk kepayang ada apa nih bosku? Kok bisa dari arah shipyard menuju ke arah hangar yang mana notabene ini benar-benar cuma segaris di arah atas. Ini kalau gua nggak salah berarti ini kayak kemungkinan benar-benar pertama ya untuk di Master League season kedua ya pesawat kayak gini. Bener. Pesawat sejati ini berasa kayak lagi di momen FFC mode. Iya, FFC mode, oke. Dan kita benar-benar lihat ya garisnya itu benar-benar 10%-nya cuman ke arah graveyard, bullseye dan juga shipyard observatory. Dan untuk mereka dapetin daerah peak, Pochinok, Mars Electric, mereka benar-benar sulit banget. Kalau misalkan mereka nemuin vehicle di awal, itu jadi satu advantage. Tapi kali ini udah bakal langsung ada duel Thompson dan akhirnya Onyx Law langsung dibalas oleh Amek di sini. Dan akhirnya Onyx Ares harus puas bermain 3 pemain saja. Dimana dari Aura sendiri sudah set up posisinya mereka ngeluting untuk mengurung tim dari Onyx Ares. Ya, yang mana tadi kalau misalnya gue lihat dari Amek sendiri dia dapat senjata FAMAS yang notabene kalau misalkan itu kemungkinan dipegang sama para player dari Onyx, FAMAS buat early game itu pasti sangat sulit ya. Dan gak cuma di hangar aja yang bakalan baku hantam. Tadi gue juga sempat nge-spot ada dari Clock Tower juga yang sebenarnya bakalan baku hantam. Jadi benar-benar bakal banyak banget early fight atau bahkan di rotasi kedua. Dan ini dia Clock Tower ya. Ada saudara e-sport yang bakalan berhadapan sama yang punya Clock Tower. Ada Dranix Vendetta di sini. Yes, satu grup ya, grup yang sama dari saudara e-sport dan juga Dranix kita lihat di sini. Akankah dari Dranix yang tumbang atau justru saudara e-sport yang kita lihat di sini saudara e-sport membagi split 2-2 ya. Dimana ini dari Yamil dan juga Gans sendiri udah bakal langsung coba regroup dan dari Mystic dan juga dari seorang G-Rex bakal langsung ngambil arah kiri untuk berjaga-jaga kalau misalkan ada satu pemain dari Dranix mencoba untuk melakukan backstep kepada tim dari saudara e-sport. Ya, yang mana dari Dranix Vendetta sendiri udah bener-bener kayak ngamanin sisi atasnya dari Clock Tower. Dan dua player ini kali ini dari saudara e-sport masih ngecari-cari nih spot buat bisa ngerasing ke arah atas. Tapi perlu diingat ya, lagi-lagi ini Clock Tower termasuk center of the map juga dari map Bermuda. Gak bisa di buying time lama-lama di sini. Benar. Karena memang kalau dari buying time agak cukup lama di Clock Tower sendiri ya, ini benar-benar jadi satu kerugian juga untuk kedua tim. Dan kita lihat tadi sebenarnya dari saudara e-sport sendiri kalau untuk melakukan satu rush sendiri ke arah Dranix benar-benar nggak worth it banget. Ada tembak-tembakan di sini, ada Island of Guts. Yes, benar banget. Kita lihat di sini Aura e-sport bakal bertemu dengan Island of God. Kita lihat di sini Guns berhasil mendapatkan seorang rule good dan langsung coba diamankan saja. Bion di sana udah sekarat dan berhasil didapatkan oleh Bion. Satu tukaran yang cukup baik antara kedua tim. Kita lihat di sini dari Deadly sudah langsung mantau dari hangar. Tapi ada seorang Hen Heste yang langsung mengisi satu atap hangar yang ada di sekitaran hangar sendiri juga ya. Ya, yang mana kali ini situasinya bakalan sama 3 lawan 3 dan mereka ada di satu pot yang sama. Dan ini dia Hans udah mulai ngebidik ke arah Deadly di sana, tapi masih belum menghasilkan damage yang serius ke arah Deadly. Yes, karena Deadly sendiri dari atas hanggarnya sendiri juga punya beberapa kompon yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk berpindah-pindah agar Hans sendiri terfokus untuk coba ngincer dari serang Deadly yang ada di atas. Tapi kita bakal berpindah lagi untuk beralih ke arah pick di mana sudah ada First Rider yang bakal bertemu dengan Boss Titan. Satu grup yang sama lagi. Kita lihat di sini Dark Hole sudah bakal langsung coba berlari memegang MP40-nya, bakal langsung coba mengumpat atau bersembunyi di satu box di arah rumah Rabilin. Ya, yang mana kali ini Dark Hole juga emang posisinya cukup sulit karena dia kali ini bakalan langsung dimasukin sama 4 player dari Boss Titan sekaligus. Yang mana ini bakalan bahaya juga kalau dari Boss Titan ya. Gak sadar. Kelihatan. Tapi intip-intip kayaknya udah mulai lihat nih ke arah satu pemain dari Dark Hole dan bahkan udah langsung di spam granat tapi masih belum masuk ke arah Dark Hole. Yes, kita lihat di sini Dark Hole bakal coba menunggu momen yang tepat untuk satu pemain dari Boss langsung di pick ketika melakukan satu lemparan granat ke dalamnya, tapi udah bakal langsung coba dipancing di sini kita lihat dari satu pemain Boss. Oh, masih kena ternyata. Terkena damage ke arah Apollo di sana. Sepertinya Apollo yang udah cukup sekarat harus langsung nyalain DJ Alok ya kali ini. Ojak udah bakal intip-intip dan udah mulai di jump shoot. Tapi langsung dipasang glue wall di sana. Baik banget glue wall yang dimiliki sama Dark Hole. Dan Dark Hole sendiri udah langsung berhasil untuk di knockdown. Tapi kali ini malah Kojaknya juga sempat terkena damage ya? Iya benar, memang posisi dari Dark Hole sendiri cukup sulit
ketika memang untuk melawan 4 pemain dari BOSS. Tapi kita kesampingkan dulu, di mana dari area Clock Tower sudah ada 2 pemain dari Saudara Esports yang langsung di finishing oleh Maung dan juga Delta. Hanya menyisakan seorang Mystic. Mystic berlari cukup baik sekali. Kelihatan saja udah langsung dicoba di tapping saja oleh Maung. Mystic gak punya keluar, hanya coba merandalkan dengan satu stick baseball yang bakal langsung coba dipakai, menang beberapa peluru dari Dranix Vendetta. Ya, yang mana kali ini ternyata Mysticnya sendiri udah berhasil mengamankan tower, nge-pop out satu glue wall tadi ya. Yes. Akhirnya berhasil selamat dan Dranix Vendetta mendapatkan 3 kill atas player dari Saudara Esports. Tapi kita pindah lagi, yang mana kali ini bakalan ada 3 tim, Bumi Esports, Island of God, dan juga Aura Esports di arah hangar. Yes, bener banget, tapi nggak bisa disampaikan juga Beyond di sana udah bakal langsung coba trending. Ada satu granat, Amek baik sekali granatnya, langsung meledak dak di arah Beyond. Tapi udah ada Boom Esports yang bakal langsung join the battle. Di mana di sini kita lihat Yoga Padang berhasil mendapatkan steal kill ke arah Island of God, di mana Gas sudah harus tersungkur. Masih ada satu pop shot keluar untuk melakukan revive kepada Gas. Tapi kita di sini dari Aura bakal langsung cukup sulit posisinya karena udah bakal langsung diapit oleh kedua tim dari Boom Esports dan juga tim nomor 4. Ya, yang makanya ada tim DG juga yang sebenarnya udah nge-spot tadi ada tim fight antara Aura dan juga Boom, tapi dari tim DG sendiri memutuskan untuk mundur. Dan kali ini antara dari Boom Esports dan juga dari Aura Esports benar-benar mengamankan sisi atas ya. Di sisi lain, Dranix Devil berhasil mengamankan satu player dari Saudara Esports yang langsung dipulangkan ke lobby. Harus dipulangkan, Iya, bener banget Mas Topi. Baik sekali, tapi Yoga Padang udah berhasil membackstep pemain dari Aura. Hanya menyisakan Deadly, bakal langsung coba lompat. Hanya tersisa 20 HP-nya. Masih ada Alok yang diaktifkan, di mana Heyu bakal coba cari angle shoot untuk mendapatkan seorang Deadly. Deadly pun udah nggak punya glue lagi untuk bisa melakukan satu back off kepada tim Boom Esports, di mana Boom Esports dengan hashtag stay hungry-nya benar-benar hungry ya untuk mendapatkan beberapa korban yang ada di depannya. Ya, yang mana kali ini juga sepertinya udah bakalan terjadi buy one antara Deadly. Dan ternyata masih disantai-santai di sana di arah dari tapi udah mulai kelihatan udah terkena damage yang cukup banyak. Jadi itu dia Aura Esports tumbang di peringkat ke-10. Yes, dari Aura Esports benar-benar cukup sulit juga posisinya ketika memang ada satu rush dari Island of God yang dimana Beyond harus terkena granat dari Amek, tapi benar-benar nggak mengimbangi tim dari Aura Esports, benar-benar harus menghadapi dua tim sekaligus di arah hanggar sampai pada akhirnya Aura Esports harus tumbang di posisi ke-10. Ya, 9 tim 33 pemain yang live ini masih zona pertama. Memang benar-benar pilotnya yang mancing untuk barbar ya. Yes. Dan di sisi kanan kalian udah langsung bisa lihat standing dari round ketiga yang mana First Rider Bravo masih ada di peringkat pertama ya. Yes, benar banget, dimana kita bakal lihat untuk tim Boom, Lovre, Saudara Esports yang kita tahu ya, atau mungkin dari Saudara Esports tadi berhasil ditumbangkan oleh Dranix Vendetta, dan dari Boom sendiri yang tadinya cukup belum mendapatkan struggle juga belum mendapatkan poin maksimal sampai pada akhirnya dia akhirnya menunjukkan taringnya ya dari Boom sendiri ya. Yes, dan ini dia kita langsung pindah lagi di wilayah atas dari Bima Sakti ya, yang mana ada Onyx Ares dan juga ada Boss Titan yang standby masih ada di wilayah atas, dan satu tim lagi ada tim 3 di sana. Ada danger zone, harus berhati-hati, nggak bisa untuk memaksakan war open field. Dan ternyata tim 3 adalah dari tim Louvre. Yes, kita bakal menyaksikan ya gimana dari Mas Agus sendiri mengatakan bahwa Onyx Ares bakalan mendapatkan buya 3 kali. Kita bakal lihat gimana aksi dari anak-anaknya, tapi seperti yang kita ketahui juga dari setiap day-nya dan dari setiap week-nya ya, 4 tim berbeda di harinya itu benar-benar dapat 2 kali buya, seperti kayak Aura di day pertama, di day kedua ada EVOS juga, di day ketiga ada Bigetron, dan dari day keempat sekarang ini Onyx Ares dapetin 2 kali buya. Berarti memang dari setiap day-nya ada perubahan yang benar-benar cukup signifikan dan seru banget sih untuk dari kompetisi ini ya. Yes, luar biasa banget ya. Dan bahkan kalau misalkan kalian nih para penonton yang lihat di rumah, ini bener-bener dari view drone-nya itu kosong banget. Udah bener-bener sepi banget. Yang mana ada 4 tim yang ada di dalam zona dan sisanya tuh masih kayak berada dari jauh banget luar zona ya. Yes, dan gue bisa ngambil satu kesimpulan mungkin dari garis pesawat tadi, bener-bener zonanya tuh nggak arah ke arah observatori. Gue rasa jahat mungkin, ya? Jahat banget gitu. Maksud gue dari pilotnya udah jahat tuh zonanya juga jahat juga gitu kan. Bener-bener nariknya ke arah kanan yang dimana tuh notabene semuanya tempatnya tuh kosong gitu. Pilotnya ngebait
Dan beberapa playernya juga sempat kebait juga buat turun di arah situ ya. Yes, dan inilah dia player of the match untuk match ketiga tadi, di mana ada Onyx Zexia yang mendapatkan 4 kill. Waduh, luar biasa banget ya para player dari Onyx. Dan bahkan ini juga dari Onyx sendiri masih hidup juga ya, dari Onyx Ares. Walaupun kali ini dia udah harus kehilangan dari seorang Lau yang gak pakai Gin. Ya, jangan dibahas. Nanti Launya ngambek lagi, tergabuyah ya kan. Waduh, jangan. Oke, tapi kita bakal langsung lihat saja di mana posisi dari masing-masing tim yang masih hidup dengan 9 tim dengan 33 orang yang masih alive. Dan belum ada satu pergerakan yang cukup signifikan karena mengingat ini udah game keempat ya. Yes. Udah game keempat, mereka harus benar-benar lebih berhati-hati lagi ketika melakukan satu pergerakan. Dan untuk melakukan satu engagement, mereka harus dapetin beberapa pemain yang mungkin bisa memincangkan pemain-pemain lagi tim lain untuk nggak cukup kuat melakukan satu fight yang di zona-zona late game gitu kan. Ya, dan tadi gue sempat ngeliat Aero Wolf yang mana ternyata Aero Wolf sendiri masih utuh berempat, tapi kali ini udah mulai diintip sama Airborne, udah langsung bakal lebih sebaik. Kita lihat di sana udah cukup, sekarang bakal langsung ngebuka global dan masih bisa untuk selamat. Harus berhati-hati untuk para player dari Onyx Olympus karena dari Aero 3 pemainnya pasti bakal langsung regroup ke arah bawah. Lu lihat ya, dari 3 pemain Onyx Olympus atau 4 pemain itu make M14 semua. Itu benar-benar damage-nya sakit banget. Wiza pun udah bakal langsung terkena hit di sana. Udah ada tembakan balasan. Jars ternyata dengan AK-nya berhasil mendapatkan Halcyon. Ada First Rider Bravo yang bakal berlari di arah patahan bukit. Udah bakal ketahuan juga mungkin dari Onyx Olympus dan udah sadar di sini Diwan bakal langsung coba ambil satu suited untuk bisa melakukan tembakan balasan kepada tim Onyx Olympus. Ya, yang mana kali ini ternyata malah berbalik situasinya. Aero Wolf yang seperti bakalan ketemu sama tim dari First Rider Bravo. Ini dia, Souza udah terkena damage per second dari arah para player Aero Wolf. Yes, bener banget. Kita lihat di sini dari Aero Wolf bakal langsung coba incar dan di sisi lain Onyx Rainbow dan menambahkan seorang father, tapi di sini Bang bakal langsung coba ngehit ke arah Diwan. Di sana Diwan pun udah mulai sekarat, nggak ada satu gol dan akhirnya Halcyon berhasil mendapatkan 2 kill sekaligus, 2 poin kill eliminasi. Hanya sisakan Ombak. Apakah di sini Ombak dengan M-nya akan bisa menggusur pemain-pemain dari Aero Wolf sendiri di sini? Ya, yang mana kali ini ada UAV drone juga yang seharusnya udah benar-benar ngasih informasi ke arah para player dari Aero Wolf kalau ada satu player lagi yang tersisa dari First Rider Bravo yang udah ngamanin rumah Sultan. Yes. Tapi di sisi lain ada Delta yang lagi-lagi dengan snipernya berhasil mengamankan satu player dari Boss Titan. Benar banget, tapi kita kesampingkan dulu di mana dari FR Ombak sudah bakal langsung coba terkena beberapa spam granate dari Aero Wolf, di mana Aero Wynat di sana bakal coba menjaga dari sisi luar dan udah katanya sini Ombak bakal langsung coba di jump shoot dengan shotgun bakal keluar. Ada 2 yang terjadi, ada clutch play yang terjadi juga dari Ombak dan akhirnya Ombak nggak bisa berbuat banyak dan puas di posisi ke-9 untuk First Rider. 3 poin kill dimiliki sama Aero Wolf, yang mana dari standing juga Aero Wolf berada di top table. Permainan yang cukup konsisten pastinya ya untuk matchday keempat kali ini bagi Aero Wolf, yang notabene dari matchday kemarin itu sempat struggle di Potato sendiri. Tapi kali ini Aero Wolf udah benar-benar sesuai hashtagnya juga, Rising Wolf. Rising Wolf. Rising standingnya juga ya. Bener banget, memang gua untuk ngelihat dari 2 grup ini, gua benar-benar menantikan permainan dari Lovre dan juga Aero Wolf yang dari matchday pertama sampai matchday kedua benar-benar cepat banget. Tapi kita bakal langsung lihat dari Boss Titan bakal berdua dengan Dranix. Setelah di sini dari Apollo bakal coba memfollow up dari seorang Cupai untuk M9. Devil pun terkena satu pelontar, bakal coba di revive terlebih dahulu. Ada langsung firing yang dilakukan oleh Razor dengan MP5-nya dan Cupai terkena critical damage. Apollo pun bakal langsung coba berjuang sendirian, hanya menyisakan seorang Apollo. Di sini bakal di sini Apollo bakal save the day untuk timnya, tapi enggak, kayaknya udah langsung dieliminasi saja 3 pemain tersisa dari Boss Titan. Apollo pun bakal langsung udah kelihatan di sana ada satu pop shot keluar yang cukup baik, tapi ternyata justru dari seorang Delta berhasil mendapatkan posisinya untuk mengeliminasi Boss Titan. Yes, di sisi lain juga ada dari Louvre King yang udah harus dipulangkan juga. Ini benar-benar banyak banget team fight di mana-mana, sehingga sekarang memasuki zona ketiga udah 6 tim 19 pemain. Wah, udah benar-benar sepi banget. Bahkan dari DG Eternal pun udah harus kehilangan satu pemain di sini. Bener banget, Absoh ya, nggak tahu harus di-pick dari mana, kayaknya mungkin dari banyak banget fight yang kita lihat dan benar-benar kita nggak bisa membahas satu persatu karena memang udah cukup
Chaos juga Waduh, untuk ini match keempat di Bermuda. ini nih udah arah pesawatnya tuh bener-bener tipis. Terus zona akhir late game-nya tuh narik. Nah, kan begini nih. Jahat ya. Jahat banget memang. Jahat banget nih. Bener. Wah, ini harus di-report sih pilotnya sih. Harus di-report sih pilotnya nih karena memang udah merugikan semua tim di sini ya kan. Tapi itu yang bikin seru sih dari Free Fire. Yes, benar Bahkan, banget. kalau misalkan gue lihat juga tadi dari Aerowolf sendiri udah ngamanin 1 poin. Di manakah kira-kira Aerowolf berada ya? Benar banget, tapi kita lihat di sini Aerowolf bakal langsung mendapatkan zonanya dan juga Onyx Olympus. Enak banget. Hanya misalkan Ergan dan juga Wiza. Sudah terdengar juga ada fire yang dilakukan di sini. Straw Hat berhasil mendapatkan seorang Eki dan Eki pun udah langsung coba di finishing. Ada Raven berhasil mendapatkan satu pemain itu Yoga Padang bakal Halcyon. langsung berduel. Hanya misalkan Delta juga di sisi lain ada 2 pertempuran yang bakal kita lihat. Kita saksikan di sini ada Aerojans yang bakal langsung di revive karena masih dapat 1 natural obstacle dan dari Boom Esport harus tershutdown di posisi ke-6. Iya, yang mana kali dari Aerowolf tanpa terculik satupun bakal langsung nge-snipe ya ke arah 1 player dari Granix Vendetta. Udah diganti senjatanya dua-duanya. Wah, pakai sniper Ada dua-duanya dong. crossbow, ada sniper juga nih kita lihat ya dari 1 player kita, 1 aim dari sniper kita di sini. Delta bakal langsung coba trading dengan AWM-nya, masih coba untuk ngulung-ngulung medkit tapi sudah terdesak atau terpojok dengan zona yang sudah berjalan dan gua rasa pun dari Dranex Delta harus benar-benar nggak bakal kasih poin untuk Aerowolf sendiri sih. Ya, yang mana kalinya sepertinya dari Delta sendiri lebih memutuskan untuk dimakan oleh zona dan itu dia 3 tim 9 pemain untuk kali ini. Ada Aerowolf dan ada juga perang saudara di arah bawah. Ada Ares dan juga Olympus yang mana Zexia udah langsung berhasil di-knockdown oleh Why Not di sana. Yes, benar banget. Tadi di sini Aerowolf benar-benar berhasil mendapatkan advantage-nya di area high ground dan 1 pemain dari Aerowolf itu udah nyisir ke arah sisi kiri dari minimap ya. Dan benar-benar dia menjaga banget dimana Halcyon udah bakal langsung menerima gempuran tembakan dari M60 Rainbow. Ketawa dong. Halcyon, hey, what's wrong with you? Halcyon, kita lihat di sini sudah ada 1 spam granat, 2 sekaligus dilempar, ada flashbang tapi nggak kena seorang Halcyon dan masih coba untuk menggulung-gulung medkit di belakang shooter. Ya, yang mana kalinya juga kalau misalkan gue lihat dari Raffi sendiri gak healing sama sekali, bener-bener gak punya medkit sepertinya. Dan dari Why Not sendiri udah langsung snipe ke arah player dari Onyx Olympus yang di bawah yang udah mana kesisa 2 orang aja kali ini. Yes, Bang udah dari sisi kanan. Bener banget, udah bakal langsung maju dengan 1 pop shot, 2 yang dipasang, bakal langsung coba target 2 pemain dari Onyx Olympus. Wiza pun bakal langsung coba pop shot untuk bisa memblocking vision dari seorang Bang. Bakal langsung diinjak dan akhirnya Ares harus puas di posisi ketiga. 2 tim tersisa, 4 lawan 2. Ada jump dari Bang, bakal coba mengincar seorang Wiza dan akhirnya masih tercover oleh seorang Ergan. Ada di sini 3 pemain dari Aerowolf bakal coba firing terus ke arah Onyx Olympus. Akan di sini Onyx Olympus masih bisa untuk melakukan 1 flat play dengan sini dari Ergan. Terus melakukan trading damage. Ada Wiza yang udah bakal mendapatkan 1 keluar di sana, bakal langsung coba membantu dan seorang Ergan masih coba untuk belum kita terlebih dahulu dari Halcyon. Ergan pun masih coba untuk terus berlanjut menembaki Halcyon. Zona pun berjalan, udah nggak ada waktu lagi. Halcyon terus coba mengujangi peluru di sana. Wiza langsung pasang keluar. Ergan pun harus terkena 2 lawan 1. Wiza di sini. Wow! Onyx Wiza berhasil save the day untuk Onyx Olympus di match keempatnya. Congratulations sekali lagi, thanks to Buya di match keempat.